Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Rahmawati. Saya berasal dari program studi Logistik Minyak dan Gas. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Lifting Crude Oil di PT X. Dalam presentasi pada kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode, lalu yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk poin pertama yaitu pendahuluan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Hal tersebut merupakan 71% dari wilayah Indonesia. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya karena wilayah Indonesia terkandung berbagai jenis sumber daya alam. Ada batu bara, emas, nikel, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Mengingat Indonesia negara kepulauan, maka peranan armada tanker dalam supply dan distribusi dalam negeri memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Hal ini membuat perusahaan selaku badan usaha milik negara di bidang energi yang bertugas mengembangkan potensi sumber daya alam minyak dan gas Indonesia. Perusahaan selalu mencoba menerapkan bisnis energi yang konsisten dari hulu hingga hilir. Jalur laut merupakan jalur utama dalam distribusi crude oil, di mana sesuai dengan negara Indonesia, yaitu negara kepulauan dan maritim. Di dalam pendistribusian di jalur laut, kita mendengar istilah lifting. Lifting adalah proses penyerahan minyak atau gas bumi dari produsen kepada pembeli. Pada proses inilah penerimaan negara dari kegiatan hulu terrealisasi. Mengacu pada data yang ada di Kementerian ESDM, pada tahun 2022, ada sekitar 612.000 barel per hari realisasi lifting minyak bumi di Indonesia. Yang mana capaian tersebut terjadi penurunan dibanding di tahun 2021. Capaian target kegiatan lifting minyak bumi disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP tahun 2023 yang kemudian akan dihasilkan target untuk setiap bulannya. Jika ada realisasi lifting minyak bumi setiap bulannya tidak mencapai target, maka akan dilakukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Baiklah, untuk poin nomor 2 yaitu metode. Di sini saya pertama-tama membuat flowchart. Flowchart saya buat dengan tujuan untuk mengetahui jalannya penelitian dalam mengolah data, mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan rumusan dan batasan masalah, yang ketiga penyusunan tujuan dan manfaat, kemudian mengolah data actual lifting dan cost lifting dari Januari sampai April, serta RKAP 2023 sampai dengan membuat kesimpulan. Setelah itu, saya juga menguji data-data saya, apakah data-data yang saya gunakan itu masih dalam batas normal atau abnormal, dengan menggunakan rumus relatif standar deviasi atau uji normalitas standar deviasi relatif. Dengan rumus yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Di sini saya menggunakan software Excel untuk menghitungnya. Kemudian yang terakhir, saya juga membuat diagram fishbone untuk menganalisis sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Di sini peristiwanya penurunan lifting minyak bumi. Di sini ada 4 poin yang saya bahas, yaitu dari segi environmental, penurunan terjadi karena sumur yang sudah tua. Dari segi yaitu investor hulu migas yang menurun. Yang ketiga dari segi mesin, yaitu rig pengeboran yang terbatas. Dan yang terakhir metode atau unplanned shutdown. Kemudian untuk poin nomor 3 yaitu hasil dan pembahasan. Sebelum membahas hasilnya, saya akan menerangkan kegiatan lifting terlebih dahulu. Kegiatan lifting ini dimulai dari minyak bumi yang diangkat dari sumur offshore, kemudian akan dipindahkan ke tempat pemrosesan. Tempat pemrosesan sementara ini melakukan kegiatan pemisahan antara mineral minyak bumi murni dengan material-material lain yang tidak dibutuhkan. Kemudian setelah itu akan dipindahkan ke tangki sementara, yang mana minyak bumi ini akan disimpan sebelum didistribusikan ke konsumen. Lalu setelah itu
minyak bumi ini akan didistribusikan ke kilang-kilang untuk diolah menjadi produk petroleum. Kegiatan penyaluran dari tempat penyimpanan sementara ke kilang disebut dengan lifting. Di sini liftingnya menggunakan tanker. Lifting atau penyerahan minyak bumi ke titik serah. Yang mana titik serah di sini yaitu adalah kilang. Lalu selanjutnya, di sini saya juga mendapatkan data RKAP 2023 dengan target sebesar 27.555. Itu untuk 1 tahun. Untuk setiap bulannya ada sekitar 2.296. Kemudian, saya juga mendapatkan data actual lifting crude oil. Di sini saya mengambil data dari bulan Januari sampai bulan April. Dari RKAP untuk setiap bulannya ditargetkan jika 4 bulan itu sebesar 33%. Namun, di bulan Januari sampai April untuk kegiatan realisasi actual lifting crude oil-nya mencapai 37%, yang artinya melebihi dari target untuk 4 bulannya. Setelah itu, saya juga menguji normalitas data-data saya dengan uji normalitas standar deviasi relatif dengan menggunakan software Excel, di mana SDR ini didapatkan nilai sebesar 0,9 dengan persentase 3%, kemudian untuk bulan Februari sebesar 2%, bulan Maret sebesar 3%, bulan April sebesar 3%, yang mana untuk 4 bulan capaian targetnya, data-data tersebut masih bersifat normal atau layak. Pengujian standar deviasi relatif ini didapatkan dari standar deviasi dibagi dengan mean atau rata-rata. Selanjutnya, saya juga membuat tabel perbandingan antara target dan realisasi lifting. Dari keempat bulan tersebut, hanya bulan Januari yang tidak memenuhi targetnya. Di sini untuk realisasi bulan Januari sebesar 99%. Dikarenakan di bulan Februari sampai bulan April mencapai lebih dari 100%, maka capaiannya bisa tertutupi dari bulan Februari, Maret, dan April. Di sini saya juga menuangkan dalam grafik. Untuk poin yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dari jurnal yang saya buat, saya dapat menyimpulkan yang pertama, kegiatan lifting merupakan kegiatan penyaluran minyak bumi yang telah siap jual dari hasil pengeboran dengan menggunakan armada tanker yang mana akan dikirimkan ke refinery unit untuk diolah menjadi produk petroleum. Yang kedua, kegiatan lifting minyak bumi domestik di PTX mencapai target yaitu 37% dari total target selama 4 bulan yaitu 33%. Yang ketiga, walaupun realisasi capaian jumlah kargo yang diangkut di bulan Januari belum mencapai target, tetapi dapat tertutupi dengan realisasi lifting minyak bumi di bulan Februari sampai April, karena lebih dari 100% dari target bulanannya. Yang keempat, ketidaktercapaiannya realisasi lifting minyak bumi di Januari disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mulai dari sumur migas yang tua, kemudian yang kedua rig pengeboran yang terbatas, kemudian yang ketiga investor migas yang menurun, hingga yang terakhir yaitu kendala operasi produksi migas atau unplanned shutdown. Di sini tertuang dari diagram fishbone. Yang kelima, upaya dalam meningkatkan kegiatan lifting minyak bumi dengan tujuan meningkatkan profit perusahaan ialah memaksimalkan kapal sewa domestik dengan mengangkut kargo internasional. Selain itu, perusahaan juga merekonfigurasi tipe-tipe kapal dan melakukan kegiatan impor minyak bumi dari negara penghasil minyak di luar negeri jikalau ketersediaan minyak bumi di Indonesia atau di dalam negeri sudah tidak dapat memenuhi permintaan di dalam negeri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.